Dan pada tanggal 25 Oktober, uangnya masuk ke rekening saya sebanyak 59 juta. Pada video kali ini, saya akan ajarin caranya cek saldo dan mencairkan dana kalian di BPJS Ketenagakerjaan secara online. Jadi, buat kita yang sudah bekerja, sebagian dari gaji kita itu akan dipotong oleh pemerintah dan akan dikembalikan setelah kita pensiun, sehingga pensiun kita bisa hidup lebih layak. Karena banyak banget studi yang bilang bahwa banyak orang yang telah pensiun itu menggantungkan hidup kepada anaknya karena mereka sudah tidak punya penghasilan lagi, dan waktu mereka kerja dulu, mereka nggak menabung untuk masa tua mereka. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan ini mempunyai fitur yang bernama jaminan hari tua, sehingga kita bisa punya uang di hari tua kita tanpa harus bergantung kepada siapa-siapa. Nah, teman-teman, saya pertama-tama akan ajarin dulu caranya cek saldo kalian di BPJS Ketenagakerjaan. Ini khusus untuk orang yang bekerja di perusahaan ataupun di BUMN ya, teman-teman. Mungkin kalau TNI Polri juga bisa kali ya. Nah, caranya itu gampang banget. Pertama-tama, kalian buka dulu website yang namanya sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Link dari websitenya sudah saya taruh di kolom deskripsi, jadi buat kalian yang tertarik langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi. Di situ kalian akan diminta untuk memasukkan email dan password kalian, tapi kalau kalian belum pernah bikin, kita bisa klik buat akun baru. Berhubung saya sudah, saya langsung klik login aja ya teman-teman. Selanjutnya, ini adalah tampilan awal dari halaman BPJS TKU. Di situ kalian bisa melihat namanya adalah Andre Elausta dan nick saya juga udah ada di sana. Dan ada beberapa fitur di BPJS TKU ini. Yang pertama adalah kartu digital, di mana kamu bisa melihat kartu digital kamu di BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua adalah lihat saldo JHT, teman-teman. Jadi kalau kalian pengen cek berapa sih saldo BPJS kalian sekarang, kalian bisa klik lihat saldo JHT. Yang ketiga adalah klaim saldo JHT. Jadi hari ini saya akan ajarin caranya kalian untuk mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan kalian, apa aja sih syaratnya sehingga kalian bisa mencairkan dana tersebut. Yang keempat adalah simulasi, yang kelima adalah bantuan subsidi upah, dan yang terakhir adalah layanan syariah. Oke teman-teman, kalian lihat sendiri ya, saldo JHT kalian sekarang udah ada berapa. Nah, selanjutnya saya akan ajarin caranya untuk klaim saldo JHT. Jadi ada beberapa syarat nih teman-teman, supaya saldo kalian yang di JHT itu agar bisa kalian cairkan ke rekening kalian. Nah, syarat pencairannya itu ada dua. Pencairan 100% dana JHT hanya bisa dilakukan 1 bulan sejak pekerja keluar atau mengundurkan diri atau di PHK. Seperti yang kalian tahu bahwa per 1 September 2021 saya sudah keluar dari salah satu bank BUMN untuk menjadi full-time content creator dan mengembangkan bisnis saya yang lainnya. Sehingga saya bisa mencairkan seluruh dana JHT saya, teman-teman. Dan pencairan 100% ini hanya ditujukan bagi pekerja yang sudah tidak lagi bekerja atau memiliki pekerjaan. Jadi kalau misalkan kalian resign dari perusahaan yang lama, tapi pindah ke perusahaan yang lain, kalian berarti tidak memenuhi syarat yang pertama. Mungkin kalian penuhi syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua ini adalah bagi pekerja yang masih aktif hanya dapat mencairkan dana JHT sebesar 10 dan maksimal 30% dengan syarat masa kerja peserta minimal 10 tahun. Anda hanya dapat memilih 10 atau 30% dalam pencairan dana. Pencairan dana 30% hanya bisa ditujukan untuk uang muka rumah dan 10% untuk keperluan lainnya. Jadi buat kalian yang udah kerja sampai dengan 10 tahun, berarti kalian masuk ke syarat yang kedua. Dan kalau kalian tidak memenuhi kedua syarat ini, berarti kalian masih belum bisa mencairkan saldo jaminan hari tua kalian. Oke, kita langsung masuk ke cara untuk mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan ya teman-teman. Nah, teman-teman begitu klik website yang tadi, teman-teman akan diarahkan ke lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. Di sini dijelaskan lagi oleh BPJS bahwa layanan ini merupakan media pengajuan klaim jaminan hari tua untuk kategori klaim dengan sebab ada 5.
Peserta mencapai usia pensiun, jadi kalian yang usianya udah masuk pensiun juga bisa masuk ke sini. Peserta mengundurkan diri, seperti yang saya alami. Yang ketiga, peserta mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang keempat, kepesertaan 10 tahun. Dan yang kelima, peserta meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Mungkin kamu pindah kewarganegaraan atau mungkin kamu sekedar kerja di luar negeri. Who knows, kan? Dan demi kelancaran proses klaim Bapak dan Ibu dapat menyiapkan dokumen sebagai berikut. Ada 7 dokumen yang perlu kalian persiapkan, teman-teman. Yang pertama adalah kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tadi kalian bisa download di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Yang kedua adalah KTP, kartu keluarga, surat keterangan berhenti bekerja, atau surat keterangan habis kontrak. Yang kelima, buku rekening pada halaman yang tertera nomor rekening dan masih aktif. Yang keenam, foto diri terbaru tampak depan. Dan yang ketujuh adalah NPWP untuk klaim manfaat JHT dengan akumulasi saldo lebih dari 50 juta rupiah. Jadi kalian siapkan dulu ketujuh dokumen tersebut, baru kalian klik saya setuju dan lanjutkan prosesnya. Kalau misalkan ada dokumen yang kurang, kalian gak usah coba-coba mulai, teman-teman. Percuma, prosesnya tidak akan bisa dilanjutkan. Sedangkan buat kalian yang sudah memenuhi seluruh syarat dan dokumen yang diminta oleh BPJS, langsung klik lanjut aja. Nah, kita klik lanjut. Selanjutnya di sini BPJS akan minta data pekerja seperti nomor induk pendidikan, kalian bisa lihat ini di KTP, nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan, nama sesuai KTP, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Kalau misalkan semuanya sudah kalian penuhi, kita klik berikutnya. Di poin yang ketiga, BPJS akan minta data pekerja tambahan seperti alamat domisili sesuaikan dengan data KTP kalian, desa atau kelurahan, nomor handphone yang masih aktif atau WhatsApp, karena nanti BPJS akan melakukan verifikasi ke nomor WhatsApp kalian, teman-teman. Alamat email pribadi yang masih aktif, nama bank, dan nomor rekening untuk mencairkan JHT kalian. Dan yang terakhir adalah NPWP. Selain itu, BPJS juga akan menanyakan apakah Anda menjalankan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri. Kalau misalkan kalian lanjut bekerja, kalian bisa lanjut jawab tidak. Tapi kalau misalkan kalian lanjut untuk menjalankan usaha pribadi, kalian bisa jawab ya. Dan berikutnya di poin keempat, kalian bisa isi informasi sebab klaim dan dokumen pendukung. Silakan pilih sebab klaimnya. Ada beberapa tadi ya. Meninggalkan wilayah Indonesia, peserta mengalami PHK, atau peserta mengundurkan diri. Saya di sini pilih peserta mengundurkan diri dan saya klik berikutnya. Di poin kelima, kita akan diminta oleh BPJS untuk mengupload dokumen-dokumen yang diminta seperti kartu peserta, KTP, kartu keluarga, surat keterangan pemutusan hubungan kerja, buku rekening, foto diri, dan NPWP. Kita upload semua, teman-teman, sehingga ada warna biru dan centang kayak gini ya. Kalau misalkan ada yang belum, itu akan ada informasinya. Dan kalian harus isi semua dulu, kalian harus upload semua dulu, baru prosesnya bisa dilanjutkan, teman-teman. Berikutnya, poin yang kelima, dia akan minta KPJ dan dokumen tambahan. Ini adalah opsional, kalian bisa tambahkan atau tidak. Dalam hal ini saya tidak ingin menambahkan karena buat apa kayak gitu kan, yang penting uangnya kan cair ke rekening saya ya, teman-teman. Yang keenam, akan muncul konfirmasi data pengajuan dari jenis pesertaan, yaitu PU, sampai yang terakhir nomor rekening, teman-teman. Ini kita baca semua, sesuaikan dengan data diri kalian dan biodata kalian. Kalau misalkan sudah kita masuk ke sini, ini masih dikonfirmasi data ya teman-teman. Kita bisa lihat kembali file yang telah kita upload, apakah sudah sesuai. Kalau kalian merasa sudah sesuai, kita klik simpan, teman-teman. Nah, begitu kita klik simpan, kita akan menerima notifikasi kayak gini di aplikasi syarat dan ketentuan pengajuan lapak asik KPJ.
nomor pengajuan lapak asik, dan di situ kita juga akan dikasih barcode, serta di paling bawah adalah tanggal dan jam wawancara konfirmasi teman-teman. Jadi untuk mencairkan dana JHT ini kita tidak perlu lagi datang ke kantor cabang BPJS, malah saya kemarin datang dan ditolak teman-teman. Mereka menganjurkan untuk kita melakukannya secara online, dan setelah saya coba, saya bersyukur karena saya nggak perlu antri sama sekali. Nomor antriannya sudah dikasih tahu langsung, yang penting saya standby pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 11 sampai dengan jam 12 WIB. Berikutnya kita juga akan diinformasikan dokumen yang perlu dibawa, yaitu dokumen asli ya teman-teman. Kartu pesertanya ini tadi bisa dalam bentuk kartu digital, KTP, kartu keluarga, surat keterangan kerja, buku rekening, dan NPWP. Di situ kalian bisa melihat ada yang dimohon memperhatikan, tidak perlu datang teman-teman. Yang kedua, proses wawancara dilakukan secara online. Yang ketiga, pastikan nomor handphone itu benar dan wajib aktif. Dan yang keempat, kita bisa dibatalkan pengajuannya jika ditemukan ketidaksesuaian dan lain-lain. Yang kelima, petugas kami tidak memungut biaya apapun. Ini penting banget. Saya udah cair uangnya ke rekening dan saya tidak diminta bayaran apapun. Jadi buat kalian yang diminta biaya, kalian bisa laporkan ke BPJS teman-teman. Karena mungkin itu adalah oknum dan mungkin malah itu adalah penipu. Jadi kalau ada orang yang minta uang kalian dan mengatasnamakan BPJS, kalian abaikan aja ya teman-teman. Dan nomor 6, setelah proses verifikasi dan wawancara, Bapak dan Ibu silakan cek status klaim melalui link berikut. Oke, selain tadi di aplikasi, saya juga menerima email dengan konsep yang sama. Nah, selanjutnya pada tanggal 21, saya itu ternyata ada yang menghubungi dari BPJS dan jamnya itu dirubah teman-teman, jadi jam 8 sampai dengan jam 9 pagi. Karena saya standby, ya udah saya okekan aja, dan ini adalah cuplikan video call bersama dengan petugas dari BPJS. Ini sudah selesai untuk verifikasi dan video call, tinggal saya proses. Nanti kalau sudah saya proses ada notifikasi di email ya Pak, jika sudah diproses. Oke Pak. Betul, jadi ini saya ulangin, tinggal tunggu masuk aja dananya JHT ke rekening Bapak 3-5 hari kerja, paling cepat, paling lama 10 hari kerja. Iya, baik. Oke, itu adalah cuplikannya, dan proses video call tersebut berjalan selama kurang lebih 5-10 menit, dan setelah itu saya terima email kayak gini. Di situ kalian bisa melihat kami telah melakukan verifikasi dokumen dan telah masuk ke proses lebih lanjut. Jadi, video call saya telah berhasil, dan pada tanggal 25 Oktober teman-teman, jadi kalau misalnya saya balik sedikit nih, saya isi data pada tanggal 19 Oktober. Kalian bisa lihat kan di pojok kanan. Terus pada tanggal 21 Oktober saya wawancara. Dan pada tanggal 25 Oktober uangnya masuk ke rekening saya sebanyak Rp59.139.060. Lumayan banget teman-teman. Jadi itulah dia caranya cek saldo dan cara mencairkan dana dari BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya uang ini saya sarankan untuk kalian kelola dengan baik, karena tadi kan saya cerita bahwa di masa tua kita nanti kan diharapkan kita bisa hidup secara mandiri tanpa menyusahkan orang lain. Nah, kalian bisa menggunakan dana ini untuk ditabung atau diinvestasikan, bisa di reksadana, bisa di peer-to-peer lending, bisa di saham. Sesuaikan dan pastikan kalian tahu mengenai cara kerja dari instrumen investasi yang kalian pilih tersebut. Nah, mungkin itulah dia sharing saya tentang caranya mencairkan uang di BPJS Ketenagakerjaan secara online. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kamu ada pertanyaan silahkan tinggalin aja di kolom komentar. Kalau saya tahu akan langsung saya jawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu suka dengan videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!